warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Abdul Muzaki dengan NIM 3301250014, kelas A Hukum Keluarga Islam. Yang terhormat Bapak Muharrar SPTI MPD serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kalian bisa membuat tugas kuliah pada hari Jumat berkah ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju terang, dari zaman Honda menuju zaman Toyota, dan dari zaman Jahiliyah Arab menuju zaman Rizadah. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin sedikit menyampaikan materi tentang pertanggungjawaban manusia di dunia dan di akhirat. Kehidupan di dunia ini hanyalah tempat untuk kita mencari pahala ataupun amal baik di setiap langkah, setiap perkataan, dan setiap perbuatan. Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hidup tanpa tujuan karena pada dasarnya setiap seorang adalah pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6605. Hadasana Ismail, hadasana Malikun an Abdillah ibni Dinar an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala alla kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fa immamul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahlihi baitihi zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wa abdur rajul ra'in 'alal mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu alla fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis ini mengajarkan kita bahwa bertanggung jawab itu tidak hanya milik raja atau presiden, tetapi melekat pada setiap individu. Seorang ayah bertanggung jawab atas keluarganya, seorang ibu bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan kita semua bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Karena kita akan ditanya tentang bagaimana kita menjaga amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tubuh, akal, dan waktu yang kita miliki. Pada akhirnya, segala amal perbuatan kita akan dihadapkan pada sebuah timbangan yang sangat adil di akhirat nanti.
Bismillahirrahmanirrahim. Wad'aul mawazinal qisqa liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin man khardali ataina biha wa kafa bina hasibin. Artinya kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, sehingga tidak ada seorang pun yang dirugikan sedikit pun. Jadi, cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jangan juga bahwa siksa yang mereka peroleh itu sewenang-wenang atau tanpa tolak ukur yang adil sehingga mereka teraniaya. Tidak, kami akan memasang timbangan yang adil pada hari kiamat untuk menjadi tolak ukur kebaikan dan keburukan amal serta kualitasnya. Maka di sana tidaklah dirugikan seorang walau sedikit pun dengan penambahan keburukannya atau pengurangan kebaikannya. Dan walau amal kebaikan hanya sebesar biji sawi, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidaklah dirugikan sedikit pun seseorang itu dari amalan baik maupun buruk. Walaupun hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagus pembuat perhitungan. Memahami ayat ini menjamin keadilan mutlak di hari kiamat. Bahkan amalan seberat biji sawi pun sebagai perumpamaan untuk sesuatu yang sangat kecil tidak akan terlewat dari perhitungan. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada kebaikan ataupun perbuatan baik yang sia-sia, dan tidak ada keburukan apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha melihat. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan kembali hidup ini, karena kesempatan satu kali ini untuk mengumpulkan total. Kita harus memanfaatkan setiap waktu untuk berbuat baik dan meninggalkan maksiat. Allah di hari perhitungan nanti tidak ada yang dapat menolong kita selain amal kita sendiri. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata dalam tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Sofyana Permusyati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah keranamu, karena ilmumu, karena sosial mediamu. Khairun min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Nabi. Dalam riwayat lain, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya.